Hai, selamat datang di webinar Bedah Buku bersama Baca Kilat episode kedua dan malam ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat menarik yaitu One Small Step Can Change Your Life. One Small Step Can Change Your Life, oke? Jadi buku ini adalah buku dari Robert Maurer, PhD. Buku ini adalah tentang cara mengubah kehidupan dengan Kaizen. Jadi, filosofi dari Kaizen ini adalah sangat sederhana. Filosofi yang akan mengajarkan kita bagaimana membuat perubahan dengan langkah-langkah yang sangat kecil. Jadi, pendekatan Kaizen dan pendekatan inovatif itu adalah dua hal yang sangat berbeda sekali. Oke? Nah, sebentar lagi kita akan mulai. Bukunya, sekali lagi bukunya adalah One Small Step Can Change Your Life, The Kaizen Way. Buku ini cukup kecil. Saya membelinya di Books and Beyond. Anda juga bisa mendapatkannya di toko-toko buku seperti Kinokuniya maupun Books and Beyond atau Periplus. Ya, ini buku kecil, buku saku, tapi sangat padat sekali, sangat luar biasa sekali pembahasannya. Saya sangat suka dan ini membuat perubahan menjadi sangat gampang. Oke, sekarang jika Anda sudah bisa menonton, melihat wajah saya, bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, bisa say hi di chat room, Anda bisa menyampaikan, hai, apakah suara dan gambarnya jelas. Jadi buat Anda yang baru bergabung, supaya Anda bisa mendapatkan manfaat optimal dari bedah buku malam ini, maka pastikan Anda mematikan atau men-silence-kan handphone Anda, menutup window sosial media Anda, ya, dan menghilangkan semua distraksi. Oke, selama 1 jam ke depan kita akan membahas buku ini dan harapan saya adalah Anda bisa mendapatkan manfaat dari buku ini dan bisa menerapkan sebagian dari isi buku ini serta membeli buku ini, membacanya dan mendapatkan manfaat versi Anda karena membaca adalah sebuah pendekatan yang sangat personal. Jadi saya membaca buku ini dan Anda membaca buku ini bisa mendapatkan hal-hal yang bisa berbeda. So, tujuan saya memberikan bedah buku setiap minggu ini adalah untuk memberikan manfaat kepada Anda semuanya dan juga memberikan dorongan kepada Anda untuk bisa terdorong untuk terus belajar dan terus membaca buku. Oke, saya punya impian one day kita bisa sama-sama membangun Indonesia dengan membaca. Anda punya kebiasaan membaca yang luar biasa. Anda bisa membaca 1 buku setiap minggu seperti yang dilakukan oleh orang-orang sukses seperti Mark Zuckerberg. Dia menargetkan 1 minggu itu 1 sampai 2 buku. Oke, jika ada pertanyaan Anda silakan langsung masukkan pertanyaan Anda di kolom chat. Anda pilih ask question dan Anda bisa mengirimkan pertanyaan. Saya akan menjawabnya di sela-sela bedah buku ini. Oke, Anda berarti Anda ingin bertanya. Anda langsung aja ajukan pertanyaan. Saya akan langsung menjawab ketika saya bisa menjawab. Oke, baik. Sekarang sudah pukul 8 tepat jamnya saya. Mungkin Anda akan menerima broadcast saya sekitar delay 1-2 menit atau sekitar 1,5 menit ya. Oke, gambar kalau kurang fokus Anda bisa menurunkan HD-nya sehingga Anda bisa mengikuti dengan baik atau Anda bisa mendapatkan replay-nya. Besok sekitar jam 8 pagi saya akan kirimkan replay-nya juga buat Anda. Oke. Baik. Yes, saya akan perhatikan. Ini akan menjadi feedback supaya next call, next bedah buku akan jauh lebih baik. Oke. Sekarang saya mau share screen dulu. Oke. Sebentar. Share screen, mind mapping saya. Great.
Baik, apakah Anda bisa melihat mind mapping-nya dengan jelas? Oke, semoga semuanya bisa melihat dengan jelas. Saya melihat di layar monitor saya yang harusnya Anda perhatikan. Harusnya layar monitor mind mapping ini cukup jelas. Oke. Bisa lebih keras lagi? Baik, saya akan tolong besarkan sedikit. Baik, baik. Saya akan berbicara lebih jelas lagi. Oke. Tidak jelas, besarin dong. Oke. Saya langsung berbicara pada mic, jadi hopefully ini akan semakin jelas ya. Tes cek cek. Oke. Saya sudah melihat ini maksimum sih. Respon dari mic-nya sudah maksimum. Oke, gambarnya blur. Suaranya jelas. Oke, bagaimana kalau saya zoom? Kalau saya zoom seperti ini, bagaimana? Semakin jelas? Oke. Baik, terus berikan feedback, maka saya akan bisa oke, berarti kalau di Zoom bagus ya. Baik, baik. Very nice, very nice. Well, welcome. Kita sudah memasuki 8 Zoom jadi jelas. Yes, nice, very nice. Oke. Saat ini sudah ada 45 orang. Yes, kita akan mulai. Baik, kita akan membahas tentang buku One Small Step Can Change Your Life. Jadi buku ini adalah tentang Kaizen. Kaizen adalah continuous improvement. Nah, continuous improvement seperti apa yang akan kita jalankan? Oke. Adalah sebuah pendekatan yang sangat memudahkan. Sebuah pendekatan yang bertolak belakang dengan inovasi, di mana inovasi membuat sebuah perubahan besar, sedangkan Kaizen membuat perubahan kecil. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya janjikan, kita akan membagikan satu buah door prize di awal dan satu buah door prize di akhir. Oke? Door prize ini adalah sebuah USB yang berisikan pelatihan premium saya, yaitu pelatihan baca kilat home study course, dan juga effortless success. Jadi total hampir 3 juta isi USB ini bisa Anda dapatkan. So, pertanyaan pertama untuk Anda adalah, apakah apa yang menyebabkan perubahan sulit dan apa yang perlu Anda lakukan untuk membuat perubahan mudah untuk dilakukan? Silakan Anda ketikkan jawabannya. Kemudian saya akan memilih jawaban terbaik untuk mendapatkan hadiah door prize pertama di bedah buku hari ini. Oke, bisa. Saya akan memilih jawaban terbaik, jadi Anda siapkan semua jawaban-jawaban terbaik Anda. Oke. Apakah perubahan itu sulit? Ya, Anda juga bisa mengisi polling ini. Oke, di akhir sesi nanti kita akan lihat apakah berubah itu sulit atau tidak. Oke. Baik, saya sambil mendengarkan penjelasan buku saya, Anda bisa mengisi jawaban Anda ya. Kalau bisa juga jangan cuma isi pola pikir atau mindset, tapi pola pikir yang seperti apa? Apa yang menyebabkan pola perubahan itu sulit, oke? Dan apa yang perlu Anda lakukan untuk membuat perubahan mudah dilakukan? Ya, silakan dijawab. Saya akan mulai menjelaskan bagian Kaizen. Oke, fokus. Kaizen berfokus pada bagaimana kita melakukan langkah-langkah kecil untuk meningkatkan habit kita, habit yang positif, dan meningkatkan proses serta meningkatkan produk kita. Jadi semuanya dilakukan dengan langkah-langkah kecil karena kebanyakan orang merasa berubah itu susah karena mereka merasa bahwa berubah itu harus melakukan langkah yang besar. Kalau mau berubah, totally berubah. Oke, bukan dengan langkah-langkah kecil. Kalau kecil, kapan sampainya? Kapan bisanya? Oke. Jadi, Kaizen berfokus pada langkah-langkah kecil yang memudahkan orang sampai-sampai tantangan terbesar dari Kaizen adalah tidak dilakukan sama sekali karena terlalu diremehkan. Oke. Jadi Kaizen juga
berfokus pada small moments untuk menginspirasi produk dan menginspirasi penemuan-penemuan. Jadi kita bisa fokus pada langkah kecil atau small moment sehingga kita bisa memperbaiki diri kita. Kaizen bisa digunakan untuk apa? Sebenarnya Kaizen ini digunakan di dunia industri, ya. Perusahaan besar yang menggunakan Kaizen dan disebarkan ke seluruh dunia adalah perusahaan Toyota, kalau saya tidak salah ingat. Oke? So, bagaimana dalam hal apa saja Kaizen bisa digunakan? Pertama, Kaizen bisa mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan positif, menghilangkan kebiasaan buruk, ya. Kaizen juga bisa digunakan untuk menciptakan kebiasaan baru yang Anda inginkan, dan Kaizen juga bisa membuka blocking kreativitas. Oke? Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan Kaizen ini. Dan kita bicara mitos, ada banyak mitos dalam perubahan. Pertama, banyak orang yang merasa bahwa berubah itu susah. Jadi kita merasa bahwa kita butuh sebuah dorongan motivasi yang sangat besar. Misalkan Anda ingin berubah, katakanlah karena saya ingin membangun kebiasaan membaca, Anda ingin menjadi seorang pembaca yang konsisten, maka Anda bisa memulai dengan langsung duduk selama 1,5 jam, yang mana itu sangat sulit dilakukan, atau Anda bisa mulai dengan 10 menit per hari dan meningkatkan 5 menit setiap 1-2 minggu. Itu akan jauh lebih mudah. Oke, jadi sebenarnya berubah itu tidak susah, berubah itu hanya membutuhkan waktu yang sedikit, self-control atau pengendalian diri yang juga tidak terlalu besar, dan hanya membutuhkan disiplin. Oke, jadi pandangan bahwa berubah itu sulit karena banyak orang ingin berubah langsung, mengubah perilakunya secara total. Kalau kita ibaratkan kita sedang ingin naik anak tangga, kalau kita dipaksa untuk naik anak tangga langsung 4 anak tangga sekaligus, tentu akan sangat berat. Oke, tentu akan lebih memaksa otot kita. Tetapi kita akan sangat mudah menaik anak tangga jika anak tangga itu kita lalui satu demi satu. Oke, jadi mitos yang kedua adalah mereka menganggap bahwa berubah itu membutuhkan langkah yang besar. Oke, jadi kalau tidak melakukan langkah besar, ngapain? Oke, jadi langkah yang besar itu menentukan hasil yang kita berikan, tidak juga. Oke, nah, small amounts atau langkah-langkah kecil ini, jumlah yang kecil ini akan memberikan perbedaan yang sangat besar. Kuncinya dalam perubahan adalah konsistensi, bukan seberapa besar langkah Anda. Oke, di minggu lalu kita membahas buku tentang grit. Di dalam buku grit juga dibahas tentang orang-orang yang sukses adalah orang yang konsisten terus-menerus hadir, terus-menerus melakukan apa yang harus dilakukan, sebaik atau seburuk apapun, dia tetap konsisten melakukannya. Jadi, bukan tentang seberapa besar langkah Anda, ya. Jadi, Kaizen adalah sebuah pendekatan yang melakukan langkah-langkah kecil. Sedangkan inovasi ini membutuhkan sebuah pendekatan yang radikal, yang mengubah sebuah bentuk secara radikal dan memberikan efek yang shocking, ya, cukup mengagetkan. Wow, tiba-tiba berubah total. Nah, itu disebut dengan inovasi. Oke. Mitos yang ketiga adalah mereka merasa bahwa inovasi itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan Kaizen. Kaizen itu adalah sebuah pendekatan yang lambat, langkah demi langkah. Oke, Toyota adalah sebuah contoh yang membuat menggunakan Kaizen ini dan memperbesar dirinya dengan sangat luar biasa besar. Oke, nah, small steps artinya small success. Small success sangat mudah dilakukan. Jika Anda tidak berasumsi, jika kita melakukan segala hal dalam kehidupan kita dengan berpikir, oke, langkah kecil apa yang bisa saya lakukan untuk membuat diri saya lebih baik, langkah kecil apa yang saya lakukan supaya bisa olahraga hari ini, apa yang harus saya lakukan dalam waktu 5 menit, dalam rutinitas sehari-hari saya, yang bisa membuat saya lebih pintar, lebih bijak. Nah, jadi tentang bagaimana menghasilkan kesuksesan-kesuksesan kecil.
bukan mencapai sebuah kesuksesan yang besar, yang mana umumnya itu akan berhadapan dengan amigdala dalam otak kita. Kita akan bahas sebentar lagi. Jadi Kaizen adalah sebuah pendekatan yang efektif, yang enjoyable, yang sangat mudah dicapai. Tapi tantangan dari Kaizen ini adalah konsistensi kita. Karena perubah itu adalah sebuah konsistensi. Apakah kita bisa mempertahankan konsistensi kita secara konstan untuk menghadapi berbagai perubahan yang ada dalam kehidupan kita? Tantangannya adalah karena small improvement atau perbaikan kecil ini sangat-sangat kecil, bahkan kita merasa bahwa kegiatan ini tuh kayak bisa diketawakan gitu, karena saking mudahnya dilakukan. Sampai-sampai umumnya bisa kita remehkan. Oke, itu adalah pendekatan dari Kaizen. Jadi berbeda sekali dengan pendekatan inovasi, Kaizen menyelipkan langkah-langkah kecil yang membuat otak kita tidak menolaknya. Oke, kenapa Kaizen berhasil? Nah, kita lihat. Karena umumnya orang merasa bahwa berubah itu menakutkan. Berubah itu berarti saya akan kehilangan sesuatu. Berubah itu berarti saya tidak akan melakukan sesuatu yang sama lagi. Berubah itu berarti saya harus melakukan sesuatu di luar dari zona nyaman saya. Oke, jadi berubah adalah sebuah pendekatan yang sangat menakutkan. Nah, sedangkan otak kita, di dalam otak kita ada tiga bagian otak. Yang pertama adalah otak reptil. Otak reptil sudah berusia sekitar 500 juta tahun lamanya. Otak reptil mengatur Anda bangun tidur, mengatur Anda untuk tidur, dan mengingatkan jantung Anda untuk berdetak. Itu otak reptil kita. Oke, sedangkan otak tengahnya kita, midbrain-nya kita, otak mamalia lebih dikenal sebagai itu, atau lebih dikenal juga dengan otak emosi, ini berusia 300 juta tahun. Mengatur temperatur tubuh kita sebagai pusat dari emosi kita dan memberikan respon fight atau flight. Anda memberikan respon lawan atau lari. Jadi seandainya Anda merasakan emosi yang positif, maka Anda akan tenang. Seandainya Anda merasakan emosi yang negatif, emosi yang membahayakan Anda, emosi yang membuat Anda berada pada posisi yang terancam atau mau keluar dari zona nyaman Anda, maka otak tengah ini, otak mamalia atau otak emosi ini akan memberikan respon lawan atau lari. Apakah kita bisa melawan atau kita bisa atau kita melarikan diri karena kita tidak bisa melawan itu. Sedangkan otak manusia, otak berpikir kita, atau yang disebut dengan korteks, berada di lapisan paling luar otak kita, membungkus otak mamalia kita, berusia 100 juta tahun, dan ini adalah bagian otak yang menciptakan keajaiban-keajaiban. Ini adalah otak kita yang menciptakan segala sesuatu. Ini adalah pemikiran rasional kita. Ini adalah tempat kita berkarya, menciptakan sesuatu secara kreatif. Oke? Dan di bagian otak ini, otak mamalia terutama, ada sebuah fungsi yang disebut dengan amigdala. Oke, amigdala ini menjaga keberlangsungan hidup kita. Dia memberikan respon lawan atau lari. Dan ini adalah mekanisme alarm ketika kita berada di luar zona nyaman kita. Sebuah zona yang membuat kita terancam, membuat kita tidak aman, maka dia akan menyalakan respon lawan atau lari. Oke, salah satu fungsi bagaimana dia menjalankan perannya adalah dia akan memperlambat atau menghentikan fungsi lain seperti rasional dan kreatif. Makanya kalau misalkan seseorang sudah sangat emosi, dia tidak lagi bisa berpikir rasional. Dia tidak akan bisa berpikir kreatif lagi. Oke, pemikirannya fix pada satu hal. Oke, itu problemnya. Dulu otak mamalia ini berperan untuk melindungi kita dari mara bahaya. Oke, otak mamalia berkembang setelah manusia mulai berburu. Dia melindungi kita, memberikan respon lawan atau lari untuk kita bertahan hidup. Tetapi ternyata di zaman kita saat ini, di zaman modern ini,
Alarm ini akan teraktifkan ketika kita melakukan sesuatu yang di luar zona aman kita, di luar dari rutinitas kita. Itu langsung dia nyala. Dia memberikan alarm. Oh, bahaya, kamu sudah melakukan sesuatu di luar dari zona nyaman. Oke. Dia terlalu cenderung mempertahankan diri kita di status quo. Oke, ini permasalahan yang cukup besar yang harus kita hadapi pada saat kita harus set goal. Ternyata Bapak Ibu, mayoritas rata-rata orang di Amerika memberikan atau membuat resolusi tahun baru yang sama selama 10 tahun berturut-turut. Dan 25% orang dari yang membuat resolusi tersebut sudah melupakan resolusinya di bulan Maret. Jadi ini saya rasa statistiknya tidak jauh berbeda di Indonesia juga, bukan? Permasalahan orang adalah ketika dia ingin berubah, dia langsung menciptakan sebuah goal yang sangat besar. Oke, saya ingin menurunkan 10 kilo akhir bulan ini. Saya ingin mengubah perilaku saya akan membaca 30 buku bulan ini. Berarti itu kan goal yang langsung sangat besar. Nah, kalau goal yang langsung sangat besar ini akan berhadapan dengan rasa takut kita. Dan rasa takut ini akan menutup akses dan membuat neokorteks kita tidak bekerja dan berujung pada kegagalan. Oke? Misalkan saya harus membuat goal bedah buku yang harus dilakukan setiap malam. Wah, itu adalah sebuah goal yang sangat besar. Oke? Saya tidak akan punya privilege waktu untuk berbagi kepada Anda setiap malam. Tapi kalau 1 minggu sekali, itu adalah goal yang achievable. Baik. Sedangkan goal yang kecil membuat kita membypass rasa takut kita di amigdala. Jadi amigdala adalah sebuah penjaga pintu gerbang. Dengan kita membuat goal yang kecil, kita bisa menyelinap melewati rasa takut itu. Dan rasa takut tidak merasa terancam. Dengan demikian, otak berpikir kita, otak rasional kita, otak kreatif kita akan engage, akan terlibat, dan kita akan berpikir dengan optimal. Oke, sehingga kita bisa membangun kesuksesan, sehingga goal ini bisa dicapai. Jadi ada istilah pelan-pelan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu adalah prinsip dari Kaizen. Oke, dengan demikian lama-lama resisten atau perlawanan dari rasa takut ini semakin melemah. Oh iya, oh bisa kok, ternyata bisa, ternyata bisa. Dan lama-lama resisten ini hilang sama sekali. Oke? Nah, mungkin Anda pernah ketemu dengan orang yang ketika dia men-set goal yang besar dan rasa takut itu muncul, malah membuat dia semangat. Oke, tapi secara statistik orang-orang seperti ini cuma sangat kecil sekali. Sebagian besar dari orang menolak perubahan, oke? Dengan kita menolak perubahan, kalau kita men-set goal yang besar, maka kita akan membuat diri kita sulit untuk melakukan sesuatu. Kita tidak bisa berpikir rasional, tidak bisa berpikir dengan kreatif, dan akhirnya kita tidak berhasil membuat perubahan, oke? Kalau kita bisa membuat sebuah pendekatan langkah-langkah kecil, kita akan membuat kreatif block kita hilang, kita akan membypass mekanisme fight atau flight, dan kita akan membuat sebuah koneksi baru dan otomatis kebiasaan baru akan terbentuk. Oke, ini adalah tentang amigdala. Oke, tentang kenapa Kaizen bekerja. Sekarang kita masuk pada langkah Kaizen pertama yang akan mengubah kehidupan kita. Kita mulai dengan small question. Otak kita sangat suka dengan pertanyaan. Oke? Kalau kita bertanya terus-menerus sebuah pertanyaan, maka otomatis otak kita akan terus-menerus mencari jawabannya, dan hipokampus merasa bahwa ini adalah informasi yang penting banget. Kenapa ditanyakan setiap hari? Berarti saya harus mencari jawabannya. Oke, itu kerja dari hipokampus. Hipokampus berperan penting dalam memori kita, apa yang harus dimasukkan dan apa yang harus dikeluarkan ke pikiran sadar kita. Jadi seandainya ada orang yang bertanya kepada Anda, misalkan Anda mendapati seorang teman Anda bertanya, barusan kamu parkir kendaraan yang di samping kamu itu warna apa? Mungkin hari pertama kita ditanya seperti itu, kita tidak akan bisa menjawabnya. Ini pertanyaan aneh banget, lu ngapain nanya seperti itu, untuk apa? Emang penting banget, oke? Tapi besok ditanya lagi, kendaraan yang di samping
kamu parkir itu kendaraannya warna apa? Hari ketiga ditanya lagi, hari keempat ditanya lagi, hari kelima kita akan memperhatikan, wah ini adalah hal yang penting. Nanti teman saya akan menanyakan pertanyaan bodoh ini lagi. Baiknya saya lihat dulu, ini warnanya apa kendaraan yang di samping saya. Oke? Jadi pertanyaan akan mengarahkan fokus kita. Oke? Dan pertanyaan ini tidak boleh pertanyaan yang besar. Misalkan pertanyaan, oke, apa pendekatan yang harus kita lakukan untuk menghasilkan 5 miliar tahun ini? Itu adalah pertanyaan yang memacu atau memicu kerja keras, memicu hal yang besar. Pertanyaan ini akan membuat kita resisten. Pertanyaan ini tidak akan lolos dari amigdala. Tapi kalau kita bertanya pertanyaan-pertanyaan kecil seperti, jika kesehatan adalah prioritas utama saya, apa yang akan saya lakukan berbeda hari ini? Oke, jika kesehatan adalah prioritas utama saya, apa yang akan saya lakukan berbeda hari ini? Atau apa satu hal yang bisa membuat saya minum lebih banyak air? Oke, hal yang sederhana saja. Misalkan, oke, setiap kali saya mengusap bibir saya dengan lidah, itu saya akan mengingatkan diri saya untuk minum air. Misalkan demikian. Oke? Atau bagaimana saya bisa mengalokasikan beberapa menit dari beberapa menit olahraga ke dalam rutinitas harian saya. Oke, misalkan, nah kantor saya itu di lantai 6, saya harus naik 5 lantai karena tidak ada lantai 4. Jika saya ingin berolahraga, saya bisa saja setiap pagi sampai di kantor, saya jalan menaiki tangga. Oke. Beberapa waktu lalu sebelum saya harus mendaki gunung, saya tiap hari harus naik turun tangga supaya melatih stamina. Dan hari ini saya melakukannya, stamina cukup oke. Oke. Jadi kita bisa menyelipkan olahraga kecil yang bisa kita lakukan dalam proses kita menjalani rutinitas sehari-hari. Oke. Nah, perhatikan juga pertanyaan-pertanyaan negatif yang otomatis biasanya muncul dalam pikiran kita. Kenapa saya bisa melakukan kebodohan seperti itu? Kenapa kok saya bisa melakukan hal yang sangat bodoh? Kok saya nggak bisa sih? Kenapa sih bisa begini? Pertanyaan-pertanyaan yang menyesali, pertanyaan-pertanyaan yang menjebak kita dan membuat pikiran bawah sadar kita memprogram diri kita secara negatif. Contohnya, kenapa sih kok saya bisa bodoh banget bisa melakukan kesalahan seperti itu? Nah, otomatis pikiran bawah sadar kita akan memberikan jawaban-jawaban yang negatif. Dan itu membuat diri kita semakin terjebak dan semakin buruk. Oke, jadi pertanyaannya harus pertanyaan yang positif. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan-pertanyaan yang menghasilkan jawaban-jawaban positif ini adalah pertanyaan yang saya sebut dengan effortless success. Pertanyaan effortless success ini bisa Anda dapatkan di dalam USB yang merupakan door prize hari ini. Oke, ini sudah banyak sekali jawaban pertanyaannya. Baik, saya akan bacakan dulu dan kita akan menentukan siapa yang memenangkan door prize hari ini. Wow, perubahan sulit kalau terjadi drastis, menjadi mudah kalau sedikit demi sedikit. Amazing, Pak Robertus. Agustianti, yang menyebabkan perubahan sulit karena diri kita tidak mau berubah. Yang perlu dilakukan untuk membuat perubahan adalah mengubah mindset dan mau berubah. Ya, ini bagus sekali. Pak Nur Rohmat, fokus pada hal yang kecil. Pak Triz, untuk segera berubah. DCRJ, wow. Satu, yang membuat perubahan sulit, zona nyaman. Yang kedua, berpikir akan manfaat yang akan didapat. Betul Pak Robertus, harus bertahap. Yes, setuju Pak. Pak Eben mengatakan bahwa perubahan sulit karena sudah berada dalam zona nyaman agar mudah tetapkan target baru untuk lebih baik dari yang sudah ada sekarang. Oh, luar biasa. Pak Nuromat, mulai dari hal yang kecil karena semua berawal dari hal yang kecil. Ibu Syafira mengatakan, tidak adanya niat dan banyaknya godaan, yang dapat dilakukan adalah mengubah mindset tentang sulitnya perubahan. Menambah niat sehingga perubahan dapat terjadi. Oke, Pak Hengki mengatakan tidak berani mencoba hal baru atau takut gagal. Yes. Cara mengatasinya belajar dari orang yang telah melewati dan berhasil. Oke, sulit karena nggak komit. Oke,
Ibu Riana mengatakan perubahan itu sulit jika masih ada ego di dalam diri yang sangat besar sehingga akan menghambat dalam perubahan. Nah, bagaimana agar bisa berubah? Ingatlah apa langkah dan target yang akan dicapai. Amazing. Pak Driza melanjutkan, 2. Buat pencapaian-pencapaian yang mudah didapat untuk berubah. Pak Bambang mengatakan perubahan itu sulit karena kita masih di zona nyaman. BC mengatakan, saya nggak tahu nih cowok apa cewek, perubahan sulit dilakukan karena adanya mental block, tidak percaya diri bisa melakukan perubahan dan memiliki mindset yang sulit untuk menerima perubahan. Amazing. Pak Indra mengatakan konsistensi dalam melakukan perubahan adalah hal yang tersulit untuk dilakukan. Lung Prilianto, perubahan itu sulit dilakukan karena harus melakukan hal yang besar sekaligus dan terlalu menuntut lingkungan sekitar untuk berubah menjadi seperti yang kita mau, tapi kita sendiri tidak mau berubah. Betty mengatakan perubahan sulit karena motivasi diri dari diri sendiri yang lemah. Yang perlu dilakukan adalah memunculkan motivasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan tindakan. Oke, Pak Ramelan sulit karena menjadi habit atau kebiasaan yang tertanam dalam pikiran bawah sadar atau mindset. Ini bagus. Ibu Rita, yang membuat sulit berubah adalah lingkungan sekitar kita karena berubah itu berarti kita harus meninggalkan kebiasaan lama dan merubah menjadi kebiasaan baru. Oke, BC perubahan sulit dilakukan karena adanya mental block. Oke, sudah ya. Ibu Eli mengatakan perubahan sulit jika hanya niat saja tanpa ada aksi. Jangan lupa intinya adalah tujuan. Jika tidak ada tujuan, niat dan aksi pun percuma. Setuju. Sulit kalau tidak ada tekad untuk mau berubah. Dari Maruli, Pak Idrus mengatakan yang membuat perubahan sulit karena orang tersebut tidak mengetahui cara yang tepat dan paling natural untuk berubah. Pak Hasanuddin mengatakan perubahan sulit karena kita kurang menggunakan logika dan lebih menggunakan perasaan karena menganggap kondisi yang dirasakan saat ini sudah nyaman. Kita lupa sebuah kemajuan. Wow, banyak sekali. Perubahan sulit karena terlalu sayang pada masa lalu di zona nyaman. Perubahan akan mudah apabila masa depan yang akan diraih dapat terbayangkan seperti berada di ruang gelap gulita. Apabila terbayang terang seperti apa yang hanya dengan klik skalar maka akan berubah. Ya, perubahan sulit jika tidak bisa menerima perubahan. Ibu Dele mengatakan ya berubah sulit, cukup sulit karena sebagian menganggap perubahan adalah ancaman sehingga karena menganggap ancaman maka amigdala yang bekerja akan fight. Oh ya, ini barusan penjelasan saya berubah. Bagus sekali. Yes. Salah satu perubahan kecil adalah ikut webinar bersama Baca Gila. Yes, Pak. Yang membuat perubahan sulit adalah rasa malas dan merasa di zona nyaman. Yang akan saya lakukan adalah melawan rasa malas sedikit-sedikit dan merubah mindset dari Dian. Oke. Oke, ada reply-nya? Tenang, ada reply-nya ya. Besok pagi jam 8 Anda akan menerima link untuk reply-nya. Perubahan sulit karena orang tidak siap dengan kehilangan sesuatu yang sudah dianggap nyaman. Oke, perubahan baru bisa dilakukan kalau ada keinginan kuat untuk lebih baik dan melakukan langkah-langkah. Wow, yang akan saya lakukan untuk berubah adalah membangun visi dan mencari model dan mempelajarinya, membuat perencanaan secara detail, kemudian melakukannya secara konsisten. Yes, perubahan itu mudah dilakukan kalau ada keterlibatan pikiran bawah sadar kita. Orang cenderung selalu tinggal di zona nyaman, tidak mau ambil risiko dan tidak ada keberanian untuk disiplin terhadap diri sendiri. Oke, ini pertanyaan luar biasa sekali, luar biasa. Masih Pak Romat, masih connect ya. Vera, perubahan sulit karena tidak mau berubah yang perlu Oke, ini pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, jawaban-jawaban yang luar biasa sekali semuanya. I'm so happy mendapatkan respon dari Anda semuanya. Oke, Ibu Syakina, sulit karena hal yang sudah menjadi kebiasaan sulit untuk merubahnya, walau kemungkinan besar mudah untuk dirubah. Oke, luar biasa. Baik. Ini jawaban dari Anda semuanya sangat luar biasa dan I couldn't agree more. Oke, ini adalah pernyataan-pernyataan yang sangat luar biasa. Oke, dan saya akan memilih satu orang yang akan memenangkan door prize pertama. Oke. Bingung milihnya ya. Semoga Anda beruntung. Halo Pak Paulus. Yes. Oke, yang akan memenangkan door prize pertama adalah Ibu Dewi dengan pernyataan perubahan itu sulit karena orang tidak siap
dengan kehilangan sesuatu yang sudah dianggap nyaman, perubahan baru bisa dilakukan kalau ada keinginan kuat yang untuk lebih baik dan melakukan langkah-langkah secara bertahap dan konsisten. Oke? Ini adalah pemenang kita, Ibu Dewi. Oke, Ibu Dewi nanti bisa email ke saya. Anda tahu email saya, oke, agus@bacakilat.com, dan sampaikan alamat Anda, maka tim saya akan mengirimkan door prize pertama. Oke, kita akan ada satu door prize lagi di akhir webinar ini. Tunggu pertanyaan saya. Sekarang kita lanjut ke bedah buku. Oke. Oh, dari tadi masih belum pindah dari mind mapping. Oke. Jadi kita perlu bertanya pertanyaan standar yang bisa kita tanyakan untuk melewati atau tiptoes, membypass pikiran bawah sadar kita tentang ketakutan atau amigdala adalah, apa langkah kecil yang bisa saya lakukan? Pada apa? Untuk apa? Jadi kita bertanya, apa langkah kecil yang bisa saya lakukan? Dalam 1 menit misalkan, oke? Jika Anda ingin bertanya kepada orang lain, misalkan Anda adalah seorang atasan, Anda ingin membuat tim Anda menemukan jawaban-jawaban yang Anda butuhkan, Anda bisa bertanya dengan pertanyaan kecil. Jangan bertanya langsung pertanyaan yang membutuhkan jawaban dan usaha besar, tapi pertanyaan kecil. Anda bisa bertanya kepada diri Anda sekali, diri kita sendiri atau diri orang lain, apa pertanyaan kecil untuk bisa meningkatkan konsistensi saya setiap hari? Apa pertanyaan kecil yang bisa memicu saya untuk berpikir tindakan-tindakan positif untuk membuat hari saya istimewa, hari saya penuh syukur, hari saya penuh kebahagiaan, misalkan, oke? Jadi Anda bertanya pertanyaan-pertanyaan kecil seperti ini. Nah, Ibu Dewi, Anda mendapatkan satu buah USB, di dalamnya ada pelatihan baca kilat home study course, dan juga ada effortless success. Nah, di dalam effortless success ini sudah berisikan hampir 1000 pertanyaan-pertanyaan yang akan memicu pikiran bawah sadar Anda menjawab dengan positif, oke? Dan Bapak Ibu, jika Anda belum mendapatkannya, jangan khawatir, ada door prize yang kedua, oke? Kemudian, small talk, pemikiran-pemikiran kecil. Nah, mungkin kita kita sering mendengar guided imagery. Guided imagery adalah sebuah teknik visualisasi yang mana kita membayangkan, kita melibatkan semua indera kita melihat diri kita sukses, kita melihat diri kita bisa melakukannya dengan sangat baik, kita melihat diri kita bisa membuat atau membawakan presentasi dengan lancar, kita melihat diri kita bisa berenang dengan sangat cepat dan memecahkan rekor berenang. Oke, itu adalah guided imagery. Jadi kita diminta untuk duduk tenang, menutup mata, dan kita dibimbing step by step untuk memproyeksikan apa yang kita inginkan di masa depan kita. Oke? Tapi guided imagery ini secara positioning emission PET ya, apa kepanjangan PET? So kok jadi lupa. Oke? Ternyata hasil scan otak ini memperlihatkan guided imagery hanya mengaktifkan sebagian kecil dari otak kita. Oke? Jadi bagaimana caranya kita berubah? Ini ada sebuah kutipan yang sangat menarik dari buku One Small Step Can Change Your Life ini. Jika Anda mengharapkan ketakutan, Anda bisa menghadapinya dengan sikap yang lebih compassionate, sikap yang lebih terbuka, sikap yang lebih berbahagia, sikap yang lebih menerima dengan penuh welas asih, dan ini akan meningkatkan Anda, akan membantu Anda untuk mengingat bahwa ketika kita ingin berubah, pikiran rasional tidak selalu membimbing tindakan kita. Dan rasa takut bisa mengambil alih dan menjalankan rutinitas kita. Jadi jangan sampai kita membiarkan penghalang ini membuat Anda frustrasi, membuat Anda merasa bersalah. Oke? Anda perlu menerima rasa takut ini, konflik ini, dan perubahan akan semakin mudah. Oke, daripada menggunakan waktu kesulitan Anda untuk mengingat bahwa rasa takut yang dirasakan oleh
tubuh kita akan mengaktifkan diri kita dalam menghadapi tantangan, lebih baik kita menerima bahwa oke, ada rasa takut. Oke, apa hal kecil yang bisa saya lakukan sehingga rasa takut ini bisa saya atasi? Oke, jadi kita bisa membuat kemajuan bukan karena kita tidak merasakan takut, tetapi kita menghadapi ketakutan, kita menerima ketakutan, dan kita menguasai ketakutan itu. Oke, tapi ini hanya bisa dilakukan jika kita melakukannya dengan langkah-langkah kecil. Nah, Ian Robertson mengajukan sebuah pendekatan yang lebih berbeda, yaitu pendekatan yang disebut dengan mind sculpture. Mind sculpture artinya kita memahat pikiran kita. Kita menentukan pikiran kita, kita membentuk pikiran kita dengan cara kita melakukan imajinasi, tetapi di dalam imajinasi kita, kitalah yang melakukannya. Jadi ini sangat sering dilakukan oleh Michael Phelps. Michael Phelps adalah seorang perenang yang luar biasa. Dia adalah pemegang rekor dunia yang mengumpulkan medali emas yang sangat banyak. Oke? Nah, Michael Phelps ini setiap hari dia akan menutup mata dalam kondisi meditatif. Dia membayangkan dia sedang berenang dengan sangat cepat. Bukan dia melihat dia berenang, tapi dia sendiri seolah-olah yang melakukan berenang itu. Oke, nah inilah sculpture, mind sculpture. Jadi bukan melihat diri kita melakukan, tapi di dalam imajinasi kita, kita yang benar-benar melakukannya tanpa menggerakkan otot fisik kita secara benar, tapi di dalam imajinasi kita, kita yang benar-benar melakukannya. Itu disebut dengan mind sculpture. Nah, mind sculpture ini tidak harus Anda harus duduk selama setengah jam membayangkan Anda melakukan sesuatu. No, 5 detik, 10 detik, bahkan 30 detik pun sudah cukup. Oke? Anda bisa melakukan 5 detik juga cukup, 10 detik juga cukup. Yang penting Anda terus-menerus melakukan. Yang penting adalah ketika Anda menetapkan goal itu tidak ada resistensi dari amigdala Anda. Oke? Small action. Small action adalah langkah atau aksi yang kecil, langkah yang kita anggap bahwa no big deal, ini gampang, ini bisa saya lakukan, ini tidak berisiko kehilangan sesuatu, ini tidak berisiko untuk sulit dilakukan, ini tidak berisiko untuk berat dilakukan. Oke, itulah prinsip dari Kaizen. Oke, apakah ini akan membuat hasilnya lebih lambat? Tidak sama sekali, oke. Dan lebih baik hasilnya lambat anyway ya daripada Anda punya goal yang sangat besar tetapi mostly goal yang besar itu gagal dilakukan. Nah, bagaimana goal-goal kecil pendekatan Kaizen seperti ini? Contohnya seperti ini, oke. Misalkan Anda ingin menghilangkan kebiasaan berbelanja secara berlebihan, oke, overspending. Makanya pendekatan Kaizen yang bisa Anda lakukan adalah sebelum Anda ke kasir, kurangi satu benda. Oke, kurangi satu belanjaan. Apapun, kurangi satu belanjaan. Itu adalah pendekatan yang sangat mudah dilakukan. Oke. Kalau Anda ingin memulai sebuah olahraga, maka pendekatan Kaizen adalah Anda berdiri. Ya, hanya berdiri di atas treadmill selama beberapa menit setiap pagi. Oke, hanya berdiri di atas treadmill setiap hari. Kalau Anda ingin memanage stres Anda, sehari sekali catat di mana tubuh Anda tegangnya di mana, stresnya di mana, di bahu kah, di leher kah, di tulang belakang kah, oke. Dan Anda tarik nafas yang dalam dan hembuskan. Sudah cukup. Oke, jika Anda ingin mempertahankan rumah Anda bersih, Anda bisa memilih sebuah area, satu sudut rumah Anda, dan bersihkan selama 5 menit, dan stop ketika alarm berbunyi. Oke, lakukan hal kecil. Kemudian, jika Anda ingin belajar bahasa asing, Anda bisa berkomitmen untuk mempelajari satu kosakata baru setiap hari, dan diulangi beberapa kali dalam sehari. Dan jika Anda merasa berat, Anda bisa menggunakan satu kosakata, menghafal satu kosakata, mengulang satu kosakata selama 1 minggu. Oke? Jika Anda ingin tidur lebih lama, Anda berbaringlah
atau tidurlah lebih cepat 1 menit, atau Anda ingin bangun lebih telat 1 menit. Itu saja sudah akan membuat perbedaan yang sangat besar di ujungnya. Oke? Jadi, langkah kecil ini akan menenangkan rasa takut. Langkah kecil ini pelan-pelan akan menciptakan kebiasaan baru. Dan hal yang paling penting untuk membangun ini adalah rasa percaya pada diri Anda sendiri, Anda bisa melakukannya. Saya pernah membaca sebuah artikel yang menegaskan tentang efikasi diri. Jadi efikasi diri adalah rasa diri bisa. Rasa diri bisa melakukannya. Rasa diri bisa menghasilkan perubahan. Jadi yang lebih penting untuk menghasilkan sebuah perubahan perilaku adalah efikasi diri. Bukan Anda belajar, wow ini teknik luar biasa. Misalkan Anda belajar baca kilat. Wow, teknik baca kilat luar biasa. Saya sudah menyelesaikan 2 buku dalam waktu 90 menit. Yes. Oke, terus ada juga perasaan yang muncul dalam diri Anda, apakah ini bisa saya lakukan setiap hari? Apakah ini saya bisa konsisten setiap minggu? Nah, jika Anda tidak merasa bisa, maka small step ini tidak terjadi. Anda hanya bisa ketika Anda komitmen, misalkan Anda menjalankan easy habit, 30 menit sehari, 30 menit sehari Anda bisa kan siapkan, dan Anda harus siapkan jam berapa Anda harus meeting sama buku dan tidak diganggu. Jadi harus ada rasa percaya bahwa Anda bisa melakukannya. Harus ada rasa optimisme dan kita memerlukan disiplin diri. Oke? Disiplin diri adalah tentang bagaimana kita terus-menerus melakukan hal yang sangat mudah dilakukan, hal yang bisa membuat kita meremehkan dan tidak menghasilkannya. Oke? Nah, pendekatan Kaizen untuk small action ini juga bisa untuk membuat resolusi tahun baru. Jadi, kita perlu membuat pendekatan atau langkah-langkah yang kecil. Kalau misalkan kita mau mengaitkan dari dunia NLP, NLP memiliki well-formed outcome. Well-formed outcome adalah sebuah pendekatan di mana kita chunking down goal-goal yang besar. Mereka punya prinsip bagaimana makan gajah segigit demi segigit. Jadi itu adalah pendekatan Kaizen. Oke, so misalkan Anda ingin memiliki resolusi untuk makan dengan sehat. Oke, langkah kecil yang bisa Anda lakukan adalah 1. Buang gigitan pertama setiap kali Anda makan snack yang bisa menggemukkan Anda. Oke, misalkan Anda makan coklat. Anda makan coklat, buanglah gigitan pertama. Setelah Anda gigit, Anda buang. Oke, misalkan Anda jangan bikin goal Anda buang gigitan terakhir. Itu tidak akan pernah terjadi. Gigitan terakhir nggak akan pernah dibuang. Oke. Bulan depan Anda buang gigitan pertama dan gigitan kedua. Oke. Kemudian buang 3 gigitan. Dan seterusnya sampai Anda tidak lagi mau makan snack itu. Oke, ketika Anda sudah berhasil membuang 1 snack yang bisa menggemukkan Anda, maka langkah selanjutnya adalah perlambatlah proses makan Anda. Oke, ketika Anda makan, masukkan sesuap makanan, kemudian letakkan tangan Anda di pangkuan Anda, dan kunyahlah sampai habis. Anda hanya boleh memasukkan makanan baru setelah yang di mulut habis. Oke, itu adalah langkah-langkah kecil untuk bisa Anda lakukan untuk membuat Anda makan lebih sehat. Oke, sebentar, saya minum dulu. Oke, misalkan Anda ingin membuat resolusi untuk berolahraga secara konsisten. Oke, jika Anda tidak bisa hadir untuk Anda tidak bisa meninggalkan sofa Anda, malas bergerak ya, mau nonton TV, maka hal yang bisa Anda lakukan adalah Anda bergeraklah dari sofa, berjalan ke arah TV, jangan menggunakan remote, itu sudah olahraga. Ketika Anda sudah siap untuk bergerak, Anda jalan keliling 1 kompleks saja sudah cukup. Oke. Kemudian besoknya Anda tambah jarak 1 rumah. Baru Anda kembali lagi. Oke. Misalkan hari pertama Anda jalan 3 rumah, hari kedua Anda jalan 4 rumah, hari ketiga Anda jalan 5 rumah, dan seterusnya. Oke. Dan jika Anda ingin menyimpan uang, ya Anda ingin menyimpan uang, resolusi hal kecil yang bisa Anda lakukan adalah Anda menyimpan 1.000 sehari atau 10.000 sehari.
Dengan Anda menyimpan 10.000 sehari, maka Anda akan mendapati ada uang 3.650.000 di hari ke-365 atau dalam 1 tahun. Dan Anda boleh memikirkan bagaimana Anda akan menghabiskan 300 atau 3.650.000 ini. Oke? Apakah Anda ingin memberikan reward pada diri Anda sendiri atau Anda ingin membelikan sesuatu yang mengembangkan diri Anda, yang membuat diri Anda jauh lebih baik. Oke? Nah, misalkan Anda ingin membuat resolusi untuk bisa menggunakan waktu dengan lebih produktif, maka Anda bisa mulai dengan mendaftarkan aktivitas yang menghabiskan waktu Anda, tapi tidak berguna atau menstimulasikan sesuatu yang tidak positif untuk diri Anda. Oke, misalkan nonton TV, browsing, baik browsing window shopping maupun browsing sosial media, atau membaca sesuatu yang tidak penting. Ya, oke, melakukan sesuatu yang tidak memberikan Anda hasil yang lebih produktif, maka Anda bisa meninggalkan itu. Oke, Anda perlu list dulu, list down. Oh, ternyata saya habis di sosial media sekian lama, saya habis main game sekian lama, saya habis nggak ngapa-ngapain, melamun saja sekian lama. Oke, lalu buatlah sebuah daftar yang Anda ingin coba lakukan, yang bisa membuat diri Anda semakin produktif. Oke, kemudian setiap hari tambahkan satu list. Anda bisa melakukan apa lagi yang membuat diri Anda lebih produktif. Anda bisa melakukan satu hal apa lagi yang bisa membuat diri Anda lebih produktif. Oke, ketika Anda sudah mengidentifikasi aktivitas yang lebih produktif yang ingin Anda coba, maka cobalah satu persatu, ya. Anda tidak perlu mencoba semuanya, Anda bisa coba satu persatu tanpa merasa terancam. Oke, kemudian setiap hari tuliskan nama seseorang yang Anda rasa dia sudah menjalankan kehidupan yang sangat produktif. Kemudian tuliskan satu hal yang orang itu lakukan dan itu berbeda dari Anda yang membuat dia lebih produktif. Oke, dengan demikian Anda akan bisa meningkatkan produktivitas Anda setahap demi setahap. Oke. Di sini ada sebuah kisah yang sangat menarik. Seorang klien bernama Rachel, dia adalah wanita separuh baya yang ingin berhenti merokok. Dan wanita separuh baya ini, si Rachel ini tidak sama sekali bisa berkomunikasi baik dengan orang lain. Dia selalu berprinsip bahwa segala hal harus dilakukan dengan sendiri dan orang lain tidak bisa diandalkan. So, si Robert Moror ini menyarankan kepada dia bahwa, baik, kita akan lakukan sebuah pendekatan yang sangat sederhana. Oke, setiap kali kamu ingin merokok, tolong telepon voicemail saya dan bilang, halo, ini Rahel. Oke, cukup lakukan itu sebelum Anda merokok. Oke, setelah dia melakukan itu setelah 30 hari, si Robert ini minta dia melakukan lebih banyak lagi, yaitu sebelum merokok, Anda perlu menuliskan apa satu perasaan Anda. Anda tuliskan ke dalam jurnal apa perasaan Anda, kemudian menghubungi, halo, saya Rahel, sebelum Anda mulai merokok. Oke? Dengan demikian, ternyata di akhir satu periode, Rahel telah mengurangi rokoknya sebanyak 30% tanpa usaha yang berarti dari dirinya. Tanpa dia harus melewati resistensi, tanpa dia harus melewati rasa takut dari amigdalanya. Oke? Setelah beberapa waktu, dia sama sekali tidak merokok. Dan amazing, jadi sebuah pendekatan yang sangat mudah dilakukan, tapi tantangannya adalah disiplin diri, karena ini sangat mudah tergoda untuk diremehkan dan sama sekali tidak dilakukan. Oke, small problem. Small problem ini sangat menarik. Di Toyota, Taiichi Ohno membuat sebuah perubahan besar di Toyota yang telah mengubah bagaimana Toyota memproduksi dan menghasilkan produk yang berkualitas. Oke, biasanya mereka melakukan cek setelah sebuah produk selesai diproduksi, mereka cek satu persatu, dan jika ada cacat, mereka harus ulang dari prosesnya dari awal lagi. Nah, Taiichi Ohno membuat sebuah pendekatan yang berbeda. Setiap orang, karena di Toyota itu setiap orang hanya melakukan satu hal dan satu hal saja. Misalkan tugasnya saya adalah mengencangkan baut di
baut nomor 1, maka pekerjaan saya dari pagi sampai sore hanyalah mengencangkan baut dari nomor 1 itu dari pagi sampai sore. Hanya melakukan satu hal itu. Jadi ini adalah manufaktur, oke? Prinsip dari manufaktur. Dan misalkan saya membutuhkan waktu 1 menit untuk mengencangkan baut itu, maka 1 menit kemudian pekerjaan saya akan berpindah ke orang sebelah, dan orang sebelah mungkin tugasnya adalah mengencangkan baut nomor 2. Demikian seterusnya. Nah, si Taiichi Ohno ini memberikan hak kepada setiap individu yang mana jika dia menemukan ada bagian pekerjaannya yang cacat, yang harus diperbaiki, maka dia boleh menarik sebuah tuas ya. Tuas itu akan memberikan alarm dan semua mesin akan berhenti bergerak sampai dia berhasil menyelesaikan permasalahannya, baru dia menarik tuas itu kembali dan mesin kembali bergerak. Ini artinya dia memberikan tanggung jawab pada level paling rendah. Oke, ini adalah sebuah pendekatan leadership yang sangat luar biasa. Oke, saat ini saya tidak ingat judul bukunya apa, tapi akan saya bahas suatu hari karena ini pendekatan leadership yang sangat luar biasa yang akan membuat sebuah perusahaan bisa menghasilkan produktivitas yang sangat luar biasa. Oke, jadi Toyota benar-benar memberikan sebuah perubahan yang luar biasa. Nah, untuk bisa meningkatkan diri kita harus menghadapi tantangan dalam kehidupan kita harus menghadapi masalah dalam kehidupan kita selagi itu masih kecil, selagi itu masih mudah dilakukan. Jadi ibarat bola salju, kita bisa menghentikan bola salju itu pada saat bola salju itu baru mulai bergulir. Kita langsung stopin dia, tepok bola salju itu, jadi dia tidak bergulir lagi. Kalau dia sudah menjadi bola salju yang sangat besar, itu akan sangat sulit untuk dihentikan. Saya jadi ingat cerita tentang momentum. Jika Anda memasang satu bata kecil di roda kereta api yang sedang berhenti, maka kereta api itu walaupun sudah dinyalakan dengan full power, dia tidak akan bisa bergerak. Sedangkan kereta api yang sudah punya kecepatan 100 km per jam, kita taruh tembok 1 meter pun, tembok itu akan jebol. Oke? Nah, tapi tantangan kita adalah blind spot. Kita bisa menemukan blind spot atau tidak menyadari apa yang harus diubah di 3 bagian. Bagian pertama adalah awal untuk melakukan perubahan. Kita tidak melihat apa yang harus diubah. Kita merasa diri kita baik-baik saja. Atau mendekati finish. Jadi euforia kita melihat garis finish ini membuat diri kita tidak memperhatikan hal yang harus kita perhatikan, harus kita atasi. Oke? Misalkan hari ini saya melakukan trading saham, salah satu saham favorit saya sedang mengalami kenaikan. Saya masuk sekian ratus lot, kemudian saya keluar dengan profit, kemudian saya masuk lagi sekian ratus lot, dan saya keluar dengan profit yang lebih besar. Dan untuk ketiga kalinya, saya sudah tidak melihat, saya sudah ada blind spot sedikit, dan saya salah melakukan analisa, dan di akhir hari ditutup dengan sedikit minus. Tapi, well, masih oke, karena profitnya hari ini besar. Jadi, near finish line itu, kita bisa sedikit euforia sehingga kita tidak bisa memperhatikan hal-hal yang harus kita atasi. Oke? Dan blind spot yang ketiga adalah pada saat kita menghadapi krisis yang membuat diri kita sangat overwhelmed atau kewalahan. Ini akan membuat diri kita sulit untuk menghadapi perubahan, membuat mengatasi masalah-masalah itu selagi kecil. Oke? Di Amerika ada kecenderungan untuk memberikan reward, tapi permasalahannya adalah ketika seseorang memberikan sebuah ide yang bisa diaplikasikan hanyalah 38%, karena rewardnya besar, jadi orang mengabaikan hal-hal kecil yang harus dilakukan untuk membuat hasil yang konsisten. Sedangkan di Jepang, mereka selalu memberikan small rewards kepada ide-ide kecil. Dan ide-ide kecil ini ternyata 95% digunakan dan diaplikasikan dalam best practice. Dan small rewards ini hanya bernilai rata-rata $3,88. Jadi itu adalah sebuah pengeluaran yang kecil bagi sebuah perusahaan. Tetapi kenapa small rewards ini bisa
berhasil karena small rewards terus konsisten dan membesarkan hati dan membuat diri orang mau dan mau lagi. Oke? Bukan sekedar reward uang, tapi reward bahwa, oh ternyata ide saya diterapkan. Oke, bagaimana kita bisa menyadari itu semua? Kita harus live in the present, memperhatikan momen demi momen dalam kehidupan kita. Misalkan kita ingin menemukan sumber permasalahan, maka kita perlu memperhatikan momen demi momen kecil, dan kita akan menemukan hal yang harus kita ubah. Misalkan Anda ingin meningkatkan kualitas relasi Anda dengan pasangan Anda perlu memperhatikan momen-momen kecil, memuji pada momen-momen kecil. Misalkan, wow, hari ini potongan rambut kamu bagus sekali, hari ini sisiran rambut kamu bagus sekali, hari ini mata kamu sangat berbinar, oke? Lakukan itu dengan tulus, memperhatikan small kecil. Tapi tantangannya adalah, it takes, memerlukan respect, memerlukan imajinasi, dan memerlukan rasa ingin tahu. Dengan demikian, kita bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik, menghasilkan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Oke, Bapak Ibu? Nah, mind mapping ini akan bisa Anda terima dalam waktu 5 menit lagi. Saya akan kirim ke email Anda, jadi Anda bisa cek email Anda. Dan minggu depan kita akan membahas topik yang berbeda. Oke, minggu depan kita akan membahas buku dari Richard Koch dan Greg Lockwood berjudul Simplify, bagaimana bisnis-bisnis terbaik menjadi sukses di dunia ini, apa yang mereka lakukan. Oke, nah, untuk pertanyaan, Anda silakan masukkan pertanyaan Anda, dan saya akan memberikan pertanyaan kedua untuk door prize yang kedua. Oke? Wow, luar biasa sekali. Baik, sekarang pertanyaan untuk door prize yang kedua. Bagaimana Anda bertanya pada diri Anda sendiri sehingga Anda bisa melakukan perubahan kecil yang bisa menjadikan diri Anda lebih baik? Oke, saya ulangi pertanyaannya. Saya ulangi. Tuliskan satu pertanyaan yang bisa Anda tanyakan setiap hari untuk membuat sebuah perubahan dalam aspek kehidupan Anda. Apakah itu olahraga, apakah itu kesehatan, apakah itu pengembangan diri yang akan membuat diri Anda lebih baik. Oke? Saya akan menunggu selama 1 menit. Pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize kedua kita, yaitu sebuah USB yang berisikan Baceklat Home Study Course dan Effortless Success. Oke? Apa satu pertanyaan sederhana yang bisa Anda tanyakan setiap hari untuk membangun sebuah kebiasaan baru, apakah itu olahraga atau membuat diri Anda lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan Anda? Silakan. Apa satu pertanyaan sederhana atau kecil yang bisa Anda tanyakan pada diri Anda setiap hari untuk memperbaiki salah satu aspek kehidupan Anda, baik itu olahraga maupun hal lain yang meningkatkan kualitas hidup Anda. Oke, apa satu pertanyaan sederhana yang bisa Anda tanyakan pada diri Anda setiap hari untuk memperbaiki salah satu aspek kehidupan Anda, baik itu olahraga maupun hal lain yang meningkatkan kualitas hidup Anda? Oke, pertanyaan dari Anda sudah mulai masuk satu persatu. Apa kebiasaan baru yang telah aku lakukan hari ini? Pertanyaan menarik dari Pak Paulus Saud. Apakah kamu ingin bahagia, Dek? Oke. Pertanyaan yang spesifik itu diperlukan, Ibu Dele. Jadi, apakah kamu ingin bahagia, Dek? Ya, tentu jawabannya iya. Tapi pertanyaan ini harus memicu kita untuk melakukan satu hal sederhana. Oke? Jadi pertanyaan Pak Paulus Saud sangat bagus. Apa kebiasaan baru yang telah aku lakukan hari ini? Oke. Kemudian
Jono mengatakan, apakah hari ini lebih baik dari hari kemarin? Oke, pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk refleksi, pertanyaan untuk mengevaluasi diri kita. Oke. Beca mengatakan, Pak Nuromat mengatakan, apa yang belum saya lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang ingin saya dapatkan, misalkan target saya. Oke, menarik. Uh, apa yang bisa saya lakukan untuk hidup bahagia? Menarik. Pak Fendi, apa yang menyebabkan perubahan itu sulit adalah, ini masih pertanyaan yang tadi ya. Pak Triza mengatakan, siapa yang bisa saya bahagiakan hari ini? Menarik. Pak Hasanuddin, apa yang kamu sudah lakukan dalam hal pola hidup sehat? Nah, bisa lebih spesifik lagi, Pak Hasanuddin. Pak Idrus, apakah hal kecil dan positif yang kamu lakukan hari ini yang meningkatkan kualitas hidup kamu? Pertanyaan menarik. Sudahkah saya melakukan sesuatu yang lain tapi baik pada hari ini? Pak Robertus, ini pertanyaan menarik. Pak Bambang mengatakan, bagaimana caranya agar saya tampil percaya diri presentasi di depan banyak orang dan apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan menarik. Syarifah mengatakan, apakah saya sudah bermanfaat untuk orang lain? Pertanyaan menarik, tapi ini terlalu tidak spesifik dan bisa berpersepsi bahwa ini sesuatu yang besar. Oke, Fakru memberikan pertanyaan, apakah alasan yang saya buat untuk tidak melakukan hal itu lebih penting daripada apa yang saya inginkan? Menarik. Mengapa harus menunda keinginan untuk lebih sehat dengan sarapan sehat? Menarik. Agustianti, apakah yoga yang saya lakukan sudah benar? Oke. Ini pertanyaan untuk memperbaiki diri, tapi kalau misalkan apa satu gerakan yoga yang membuat diri saya lebih bugar hari ini, misalkan, oke? Apa yang sudah saya lakukan untuk menuju mimpi-mimpi saya hari ini? Oke, bisa atau misalkan apa langkah kecil yang sudah saya lakukan hari ini untuk membuat mimpi saya tercapai, oke? Nilai nominalnya. Apa lagi perubahan yang dapat kamu lakukan untuk kesuksesan kamu? Oke, ini kurang spesifik. Apakah saya sudah berbuat kebaikan hari ini? Ya, tapi bisa lebih spesifik. Bisakah saya minum air putih setiap hari? Berapa gelas? Kurang spesifik. Apakah saya sudah meminum 1 gelas air putih setelah saya duduk 1 jam di depan komputer? Ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Ini sesuai dengan prinsip dari Kaizen, membuat sebuah pertanyaan yang sederhana yang bisa menghasilkan perubahan yang positif. Oke? Ini luar biasa. Lung mengatakan, apakah olahraga yang saya lakukan setiap hari ini mampu meningkatkan massa otot dan menambah tinggi badan saya? Ini adalah pertanyaan evaluasi. Apa tujuan saya berubah lebih baik? Ini pertanyaan untuk reflektif. Apakah bukan pertanyaan untuk menghasilkan tindakan? Sucipto, apa yang telah saya lakukan hari ini untuk suatu perubahan? Oke, bisa lebih spesifik. Apakah saya sudah membaca artikel Aquarius Learning di hari ini? Terima kasih. Ini sangat spesifik. BC mengatakan, apa yang bisa untuk saya lakukan untuk bisa berkontribusi baik di tempat, oke. Misalkan, apa satu hal yang bisa saya lakukan untuk berkontribusi baik di tempat kerja saya? Jadi, ada satu hal atau 2 hal, seperti itu. Jadi, lebih spesifik. Apa yang bisa saya lakukan supaya saya tetap bisa mendisiplinkan diri tanpa merasa kasihan pada diri saya sendiri? Ini menarik pertanyaannya. Mengapa saya begitu bahagia dan produktif ketika saya menjalankan pola hidup saya yang sehat? Anda tahu, Einstein sendiri bertanya bahwa, kenapa saya selalu mendapatkan satu ide brilian setiap kali saya mencukur kumis saya? Oke. DCRJ, apakah yang saya lakukan hari ini membuat selangkah lebih dekat pada cita-cita? Oke, ini reflektif. Apakah saya sudah berbuat kebaikan hari ini? Reflektif. Apakah saya sudah menghafal satu buah doa hari ini? Ini luar biasa, bagus. Paulus mengatakan, bagaimana supaya bisnis saya masih ada di 100 tahun ke depan? Ini pertanyaan gede banget. Oke, ini pertanyaan gede banget. Ubah menjadi pertanyaan yang kecil. Sudahkah saya telepon ibu saya hari ini? Ini pertanyaan bagus sekali.
melting banget. Bagaimana saya mendekati tujuan saya dan membangunnya? Ini pertanyaan kurang spesifik. Bisakah saya menempuh lari 5 kilometer dalam 25 menit? Ini pertanyaan yang menantang amigdala Anda, malah membangunkan amigdala Anda, oke. Apa hal positif yang saya lakukan hari ini? Bisa dikasih misal apa satu hal positif yang bisa saya lakukan hari ini? Apakah saya sudah membaca buku minimal 30 menit hari ini? Nah, ini pertanyaan dari istri saya. Eee, apakah hari ini sudah merasa rileks menghadapi permasalahan hari ini? Oke. Apakah saya sudah menghafal satu kosakata hari ini? Nah, ini pertanyaan menarik. Atau apa satu hal atau apa satu kosakata yang bisa saya hafal hari ini? Oke. So, saya tadi menemukan satu pertanyaan yang sangat menarik yang I like it so much ya. Mana pertanyaannya tadi? Pak Nurrohmat, apakah saya sudah minum 1 gelas air putih setelah saya duduk 1 jam di depan komputer? Ini adalah pertanyaan yang sangat sesuai dengan prinsip dari Kaizen. Jadi yang memenangkan door prize kedua adalah Pak Nurrohmat. Oke, selamat kepada Pak Nurrohmat. Pak, silakan email saya. Maka saya akan meminta tim saya untuk mengirimkan 1 buah USB Anda ke alamat Anda langsung. Oke, baik Bapak Ibu. Senang sekali, sekarang sudah jam 9:07. I'm so happy sharing dengan Anda pada malam ini. Semoga Anda bisa mendapatkan manfaat. Dan sampai ketemu Kamis depan. Kamis depan kita akan membahas buku ini. Oke. Buku dari Richard Koch. Richard Koch adalah penulis dari The 80-20 Principle, Hukum Koch. Dan ini adalah buku yang sangat menarik. So, semoga Anda bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari webinar bedah buku malam ini dan sukses selalu untuk Anda. Mari bangun Indonesia dengan membaca. Semoga Anda terus-menerus terinspirasi untuk membaca buku dan kita semua sama-sama membangun Indonesia dengan membaca. Oke.